Halo semuanya, selamat pagi ataupun selamat malam. Salam sejahtera kepada dosen pembimbing kami yaitu Pak Didi dan juga Bapak Ibu dosen Universitas Microskill dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Sebelum kita masuk ke dalam visualisasi kasus kami, kelompok kami ingin menjabarkan terlebih dahulu fondasi berpikir yang kami gunakan. Pertama-tama, pertanyaan yang biasa ditanyakannya, apa sih itu filsafat? Jadi, secara etimologi, filsafat berasal dari kata philos, yang artinya cinta, dan juga sophia, yang artinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah seni berpikir secara kritis, mendalam, dan radikal untuk mencari kebenaran yang paling mendasar tentang kehidupan manusia dan juga alam semesta. Jadi, filsafat bukan sekedar teori awang-awang, tapi adalah kompas moral sebuah bangsa. Dalam konteks bangsa Indonesia, kompas moral itu bernama filsafat Pancasila, di mana sebagai sistem filsafat, Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang memiliki 3 pilar dasar. Pertama, ada pilar ontologi. Pilar ontologi itu membahas soal hakikat manusia di negara Indonesia, di mana Pancasila melihat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang punya martabat suci. Artinya apa? Artinya manusia itu bukan mesin, manusia bukan benda mati, dan manusia pastinya bukan komoditas atau aset yang bisa diperjualbelikan demi kepentingan ekonomi. Jadi ketika ada pihak yang melihat warga biasa cuma sebagai angka statistik atau sekedar batu sandungan untuk proyek bisnis, di detik itulah nilai ontologi Pancasila hancur berantakan. Kedua, ada pilar epistemologi. Ini membahas soal cara gimana cara bangsa kita mengambil keputusan yang benar. Kalau di negara lain, kebenaran mungkin ditentukan oleh siapa yang suaranya paling besar atau siapa yang modalnya paling besar. Tetapi di negara Indonesia, epistemologi itu berakar pada musyawarah untuk mufakat. Musyawarah yang sejati ya, bukan musyawarah yang cuma sekedar formalitas di atas kertas. Apalagi kalau diwarnai ancaman dan intimidasi. Di Indonesia, semua suara berhak didengar, entah dia seorang konglomerat besar ataupun cuma petani di desa. Terus terakhir ada pilar ketiga, yaitu pilar aksiologi. Aksiologi ini berbicara soal tujuan atau nilai guna. Buat apa kita punya sistem hukum? Buat apa ada jabatan? Buat apa ada proyek pembangunan triliuner rupiah? Menurut Pancasila, semua instrumen negara itu ujung-ujungnya harus mengarah ke satu hal, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau ada sebuah pembangunan megah, tapi di balik kemegahannya ada tangisan warga yang digusur atau dimiskinkan, berarti pembangunan itu udah gagal secara moral dan cacat secara aksiologi. Lalu, apa teori dasar kasus yang akan kami angkat hari ini? Kasus yang akan kami angkat adalah konflik agraria dan korupsi kebijaksanaan. Di mana teori dasar dari kasus ini adalah bentuk dari 2 ideologi yang terbentur satu sama lain, di mana di satu sisi ada ideologi materialisme kapitalistik dan di satu sisi yang melawan ada filsafat Pancasila. Dalam teori ekonomi politik, ketika pengusaha bekerja sama dengan pejabat yang korup, nilai-nilai kemanusiaan akan bergeser. Akibat dari pergeseran ini sangat nyata, di mana tanah tidak lagi dilihat sebagai ruang hidup, tanah juga tidak lagi dilihat sebagai warisan budaya.
Sebaliknya, tanah melainkan hanya dilihat sebagai aset bisnis yang harus menghasilkan profit maksimal. Jadi ketika uang menjadi satu-satunya ukuran kebenaran, di sanalah filsafat Pancasila runtuh. Mari kita lihat ya bagaimana teori-teori ini bekerja dalam drama kehidupan nyata berikut ini. Ya, masuk. Ya, duduk. Maaf Pak, tadi ada urusan sebentar di kantor desa. Santai aja. Intinya aja. Bulan depan kami udah mau lanjuti proyek. Investor udah mau tanam modal. Tapi kenapa orang ujung sana belum mau pindah ya? Oh, nah itu dia Pak. Susah juga. Warga di sana turun-temurun sudah tinggal di sana. Jadi mereka punya pekerjaan pastinya. Petani, nelayan, dan mereka punya surat-surat tanah sumber penghasilan mereka juga. Oh, santai aja. Kalau ada ini, nggak mungkin mereka nggak mau. Kalau masa surat-surat nanti orang BPN kita yang urus. Tapi Pak, kalau mereka nolak gimana Pak? Nanti kalau ada yang provokasi atau apa-apa, nanti saya turun ke orang anak buah aja. Oh, oke Pak. Ya. Makasih ya Pak. Ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan kabar baik. Desa kita akan dibangun menjadi resort internasional. Jadi resort ini membuat desa kita menjadi maju. Jadi pada minggu depan semua lahan sektor di selatan harus segera dibersihkan. Loh, sebentar Pak Kades. Kenapa tiba-tiba disuruh kosongkan? Kita belum pernah membahas ini loh. Betul Pak, kami makan dari hasil menanam di tanah itu. Kalau digusur, kami harus kerja apa? Terus kami dibayar ganti rugi berapa? Menurut data zonasi yang baru, tanah Bapak Ibu sudah masuk kawasan pengembangan bisnis. Untuk ganti rugi, pemerintah desa menetapkan harganya Rp50.000 per meter. 50.000? Ada ya otakmu? Gila ya? Ini namanya ganti rugi, bukan ganti rugi, tapi pemerasan. Masa tanah warisan 50.000? Ada ini Pak, ini kan musyawarah. Masa keputusan udah dibuat sebelum kami didengar? Anda kepala desa loh. Anda harusnya lindungi warga, bukan malah menjadi ada pengusaha. Loh, kamu anak muda tahu apa soal pembangunan? Ini demi kebaikan desa. Ingat ya, semua warga harus patuh pada aturan. Saya nggak mau tahu. Keputusan ini harus tidak bisa diganggu-gugat. Minggu depan harus dibersih. Ya ampun, kami harus tinggal di mana? Bubar. Hari ini alat berat mau masuk. Kosongkan tempat ini sekarang. Gak boleh, ini tanah saya, ini hak kami, jangan macam-macam kamu. Tolong Pak, kasihnya kami sedikit. Kami, anak-anak desa kami masih kecil, kami nggak punya tempat tinggal lain. Jangan banyak drama. Minggir.
Apa-apa nih? Saya rekam nih ya. Kamu melanggar hukum. Kalian tidak punya kemanusiaan sama sekali. Kurang ajar. Hapus gak? Sini HP-nya. Aduh. Belakangan kericuhan di Pulau Rempang, Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis 7 September 2023 jadi sorotan. Keributan ini buntut dari penolakan proyek Rempang Eco City. Adapun terdapat satu perusahaan di balik proyek tersebut yang menyebabkan kericuhan terjadi. Dilansir Kompas.com pada Rabu 13 September, proyek Rempang Eco City ini mencakup pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa atau komersial, agro-pariwisata residensial, dan renewable energy. Proyek ini adalah kerjasama Badan Pengusahaan atau BP Batam, pemerintah Kota Batam dengan PT Makmur Elograha atau MEG. Adapun PT MEG resmi menjadi nahkoda untuk mengembangkan kawasan Rempang seluas 17.000 hektar pada 12 April 2023 lalu. Sementara untuk nilai investasi pada proyek ini mencapai 381 triliun rupiah. Lebih lanjut, PT MEG ini disebut-sebut sebagai anak usaha Artagraha Network yang dimiliki salah satu konglomerat Indonesia, Tommy Winata. Sebagai informasi, konflik ini sendiri bermula dari adanya rencana relokasi warga di Pulau Rempang, Galang, dan Galang Baru karena proyek Rempang Eco City. Namun terdapat penolakan dari warga hingga menyebabkan bentrok dengan aparat. Teman-teman, dari drama tadi kami sampaikan, kami bisa melihat dengan jelas teori-teori Pancasila filsafat yang dilanggar secara nyata. Betul, yang pertama karakter dari Pak Kades dan pengusaha sudah melanggar pilar ontologi. Mereka menganggap manusia hanya sebagai angka dan hambatan bisnis, bukan sebagai sesama makhluk hidup yang mempunyai martabat. Mereka juga melanggar pilar epistemologi tentang musyawarah. Rapat yang diadakan di balai desa tadi hanyalah pura-pura. Warga desa dipaksa untuk menerima keputusan secara langsung dan tidak ada hak untuk bernegosiasi. Dan dari pilar aksiologi, hukum dihancurkan. Hukum yang harusnya membela rakyat kecil malah digunakan oleh orang berkuasa untuk menindas yang rakyat kecil demi kepentingan pribadi. Kesimpulannya, korupsi dan keserakahan adalah musuh utama dari filsafat Pancasila. Maka, ketika uang sudah mengendalikan hukum, maka nilai-nilai dari moral bangsa kita akan runtuh. Saran dari kami, pertama, terutama untuk para pejabat publik, itu harusnya ingat dengan tanggung jawab dan juga sumpahnya kepada untuk melayani rakyat, bukan malah melayani pabrik modal. Dan yang kedua itu, proses ganti rugi tanah itu harus dilakukan secara manusiawi dan adil, bukan secara pemaksaan atau diancam. Pembangunan ekonomi itu penting, tapi jangan sampai demi membangun gedung-gedung yang tinggi, kita menghancurkan hidup manusia di bawahnya. Pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang memanusiakan manusia. Sekian dari presentasi dan video drama dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, masuk. Pulang. Ketok pintumu mana? Oh iya. Sepak. Santai aja apa? Ini intinya aja. Bulan depan investor dan ambil ya. Cemilan. Yuk. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Saya akan menyampaikan Sabar. Tornado. ini semua. 50.000? Ada ya otakmu? Yuk, 1, 2, 3. Gak boleh kan? Sabar. Yuk, 1, 2. Aduh. Tes ini mana? 1, 2, 3. Yuk. Gak boleh.
Ini tanah. Saya rekam ya. Kalian tidak punya manusia sama sekali. Berbulan. Wayo. Hapus gak? Sini HP-nya. Jangan dong sini banget. Jangan maju. Teman-teman dari Wah, pokoknya gini aja. Coba. Pak Joko ngapain Pak Joko? Hai guys. Panas. Perjuangan. Mau pulang? Gak pulang aja orang ini.